Kabaran Apro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kabaran Apro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malaberiku Museum Kota Makassar diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Wali Kota Dr. Andes HB Amiruddin Maula SH MSI. Pendirian museum ini bertujuan untuk mewariskan segala pengetahuan mengenai identitas Kota Makassar, sejarah dan budaya penduduknya. Gaya arsitektur Museum Kota Makassar mengusung konsep neo-klasik campuran Renaissance dan gotik yang terlihat dari irama monoton pada dinding yang dibatasi dalam jarak yang sama oleh pilaster-pilaster. Bangunan ini didominasi oleh warna putih dengan atap berwarna merah marun. Bangunan Museum Kota Makassar terdiri dari dua bagian, yaitu gedung utama dan gedung pendukung. Gedung utama terletak di bagian depan, sedangkan gedung pendukung berada di bagian belakang. Di bagian depan bangunan terdapat beberapa jendela besar dengan ciri khas Eropa yang terbuat dari kayu. Museum Kota Makassar terdiri dari dua lantai yang dihubungkan oleh tangga kayu yang berada tepat di tengah bangunan untuk memberikan kesan seimbang dan simetris. Museum ini telah mengalami renovasi pada Mei 2009. Demikian kabaran Apro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabaran berikutnya. Demikian kabaran Pro 4. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saribata Malaberiku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal berapa Mi? Tanggal 15 September 2023. Sedang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini dengan informasi tentunya untuk Saribata Malaberiku. Nah, Saribata Malaberiku, pagi hari ini pula saya mau mengingatkan dulu untuk sahabat budaya, jangan lupa sarapan pagi,
Jangan lupa minum teh. Itu mie sarapan pagi deh ente nih. Iya, jangan lupa sarapan pagi karena sarapan pagi itu sangat penting untuk tubuh kita. Jadi kalau sarapan pasti kita bisa bekerja dengan maksimal. Kenapa? Tidak cipuruk kita. Oke, sahabat malam berikut di mana saja berada, saya akan hadirkan dulu sebuah kelong. Ya, dari siapa nih? AKB Safei Rifai dengan judul Barumbung. Dan saya juga akan hadirkan informasi sesaat lagi. Bisa menonton ya di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar, dan bisa mendengarkan live streaming kami, dan juga live streaming di 92,5 MHz, dan juga bisa di RRI Digital. Oke, pilih RRI Makassar. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Untuk yang mau berangkat beraktivitas, hati-hati di jalan. Sana miranmu, naku lama
puji-puji sapa ilasae iko mato puji-puji sapa abalae pelakor ajamu terusinya menang tahu silak dekanan iko melo malai buana pelakor akari tutulaloki narun tu amani bene napa lepak tu pakar betawam iko mato puji-puji sapa ilasae iko mato puji-puji sapa abalae pelakor ajakmu terusinya menang tahu silak dekanan iko melo malai buana pelakor akari tutulaloki narun tu amani bene napa lepak tu pakar betawam iko mato puji-puji sapa ilasae iko mato puji-puji sapa abalae buisame betongkana benena bute apa ja tuli mewai silu sere buisame betongkana bitona bute apa ja mak gege loria ena iko mato puji-puji sapa ilasae iko mato puji-puji sapa abalae Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat amal bergedi mana saja berada. Informasi kami hadirkan pagi hari ini untuk kita semua dan tentunya informasi yang hadir mengenai pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Saya akan terima telepon di 0811 409 2250. Mungkin dulu orang dulu itu punya resep ya. Punya resep mujarab untuk
penyakit pernafasan pada zaman dulu itu obat tradisionalnya yang mujarab sekali. Ada beberapa sahabat budaya ini yang dikatakan bahwa orang dulu itu punya banyak obat yang didapat dari dedaunan. Ya, dedaunan apa nih dentene? Oh, dedaunan yang bisa kita olah menjadi obat begitu. Nah, dedaunan yang bisa kita dapatkan dari obat namanya penyakit pernafasan adalah daun sembung atau kayu manis dan juga daun dewa. Sahabat budaya mungkin tahu kalau daun sembung itu seperti apa. Kayu manis saya sudah pernah lihat kayu manis. Jadi caranya ada daun dewa diambil itu 15 gram, sebanyak 15 gram. Ada kayu manis 1 jari saja. Lalu daun sembung 15 gram. Setelah itu seluruh bahan ini dicuci dulu bersih, kemudian direbus bersama dengan air 600 cc sampai sisa setengahnya begitu. Saring dan minumlah air rebusan secara teratur sehari 2 kali dengan masing-masing takaran 150 cc sampai kita merasa baikan dan sesak nafas tidak lagi mengganggu. Itu Saribata Malaberiku di mana saja berada terkait dengan obat tradisional penyakit pernafasan. Mungkin ada yang lainnya bisa berbagi kepada kita pagi hari ini, obat tradisional apa yang dipakai orang dulu untuk mengatasi yang namanya penyakit pernafasan. Karena katanya Bing, kalau orang itu sakit atau batuk menahun bisa mengganggu organ lainnya begitu. Ada juga melati kering dan kenanga. Boleh yang lain sahabat budaya? Obat tradisional untuk penyakit pernafasan bisa dibagi kepada kita pagi hari ini. Mungkin kalau saya ada yang saya tahu saya akan berbagi, yang sahabat budaya tahu itu bisa berbagi kepada kita. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Salam. Bari Ya. Basa. Ya, jadi mak joget-joget kita nih. Iya, dede, jangan masih Iya. patah-patah dengan bos. Bagaimana ke lagunya, dede? Ransang dari dulu. Yang mana yang naransang ke? Yang mana yang barumbung atau pelakor zaman now? Dede, pelakor di zaman now. Iya, aduh itu Ambo punya lagu. Ada apa itu? Adakah? Pagi tinggi dulu lah dentek nih, nah. Saya juga tidak tahu nih. Pelakor mau di. Pelakor zaman now bedeng, Masya Allah, Akbar. Adakah? Ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang. Orang menanam dia yang apa nih? Ya. Tapi memang zaman now itu ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang ya. Ya. Kalau now. iya zaman now. Dia dulu, zaman dulu. Oh zaman dulu juga begitu. Kok bahasnya lain ya. Beliau bicara kita tentang obat tradisional. Yang ngomong ini zaman dulu itu penyakit pernafasan juga ada, pasti tidak mungkin tidak toh. Nah apa itu obatnya yang biasa dulu? Iya. Dentek nih. Iya. Penyakit semua sudah ada. Iya. Tapi Kalau dulu itu iya. punya nih nenek tuh sesak nafas tapi sama saya Iya. sering. Oh begitu. Kentara di hidungnya. Kentara Tidak bisa hidungnya. menyanyi kalau nada tinggi. Iya, kentara di hidungnya. Walaupunnya Bawa kolon bisa. tunggu dulu, walaupun hidungnya itu pesek-pesek sedikit. Mancung sedikit, saya salah. Mancung-mancung sedikit tapi kayaknya pernafasannya meragukan deh. Demi bernapas. Langsung dia bilang Iwan di Barombong tuh, ngapa mi itu deng lu mau menyanyi ki? Penyanyian itu penyanyi di tempat tidur. Kalau bunyi perempuan itu Aduh. tadi kan kubahas gitu. Iya cocok mi, jadi aman gitu. Mandi. Tidak apa-apa Jadi tidak Jibede. di warkop dengan di studio. Tentang kita.
Penyakit Lagi tuh joget-jogetnya tuh. Aku lupa kasih masuk ke joget Nadi. Astaga, iya di itu Pak Ustaz bagaimana kalau joget-jogetnya terus di live? Nah lihat orang berdosa kah itu? Iya tuh. Karena itu kan biasa kadang-kadang joget-joget itu direkam baru dibagi di media sosial. Ih gayanya. Lupa Gang. Ih harusnya bertanya kayak begitu. Pak Ustaz bagaimana itu hukumnya? Ya. Oh iya dong, karena ada orang gitu Siapa tahu ada Ustaz masuk sebentar. Bahas ada Pak Ustaz RD Mangka sebentar. Dilarang nih Lukmu. Itu memamerkan syahwat. Oh, iya dentek nih. Aduh, mati Mas saya kalau Pak RD Mangka Di masuk. warkop di. Ya. Bapaknya yang dulu itu denteknya kalau saya Ya. itu teh cap gunung itu dulu toh. Oh, teh cap gunung. Iya, oke. Ya, nakunya itu saya lihat nenekku pernah semburkan di dada. Oh. Dada Iya. Alhamdulillah enggak berapa menit hilang itu sesak napas. Oh, jadi dia kunyah. Dia punya. Kede. Cara pemantong air liurnya orang dulu di. Iya, coba air liur air liurnya zaman now. Sama air liurnya zaman now. Gatal nih orang. Anjingnya gatal-gatal. Kaciki. Lain lagi penyakitnya, bukan lagi sesak napas. Macam-macam ya. Terus lagi dan sene. Jono berat deh. Suruh Jono yang praktek karena Jono itu tahu dia kalau pintar sekali itu kalau praktek Jono hanya kunyah daun teh, bukan daun teh lagi yang lainnya juga ada kunyah gitu. Bebas siapa nakunya. Banyak Ki kalau dia. Jadi itu daun teh ya yang dikunyah baru ditempelkan di dada. Berapa lama ditempel? 1 hari atau berapa lama? Tidak berapa menit di sampai setengah jam. Baru kasih keluar Ki. Maksudnya dilepas mie itu. Kasih disemburkan. Disemburkan kayak dukun. Lagu. Pada di poros. Oh, poros. Poros di mukanya Jono. Enggak tahu aja. Poros sih. Jono bilang, "Iya nah, berdua kok nah." Oh, kena. Kalau Jono praktek ada dari baru mama sembur lari semua masih. Lain Jono dede kawase. Oke deh. Jahe juga itu dan setnya. Oh, jahe sekarang di toh sekarang baru jahe itu bagus ya. ditempelkan. Diminum juga kasih jahe gula atau madu sedikit. Oh, jahe kasih madu sedikit. Baru diminumkan yang sesak napas. Oh, begitu. Dan Iya. sisanya itu empatnya ditempelkan di dada. Oh, oke. Ya, makasih. Makasih Den Lukmu. Iya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Lukmu sudah bergabung pagi hari ini dan kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Jadi memang orang dulu itu punya obat tradisional yang mungkin bisa dibagikan kepada kita sahabat budaya. Jangan berpatokan sama obat dokter. Zaman sekarang itu walaupun obat dokter bisa juga obat tradisional ya. 0811 400 9250 masih bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Jadi yang lain bisa bergabung. Deng Lukmu terima kasih banyak sudah bergabung memberikan resep, katanya itu daun teh yang bisa dipakai untuk pengobatan dan juga jahe untuk pengobatan ya. Kalau sahabat budaya juga biasanya mengobati secara tradisional, bisa berbagi bersama kita. Daun apa lagi? Daun paria juga ya? Iya, sepertinya begitu ya, daun paria juga ya sahabat budaya. Coba kita ke informasinya dulu. Ada sahabat budaya ternyata melati kering dan kenanga.
Ini kenanga dan melati kering itu bisa dikombinasikan sebagai obat tradisional bagi yang menderita sesak nafas dengan meramunya secara sederhana. Caranya sahabat budaya gampang sekali. Sediakan bunga kenanga sebanyak 5 kuntum serta melati kering 3 gram yang sudah kita bersihkan. Dicuci ya terlebih dahulu sampai bersih, lalu siapkan juga gula pasir 2 sendok 2 sendok makan untuk dimasukkan saat merebus. Setelah bahan dicuci, kita dapat merebus bahan-bahan ini bahan tadi ya ke dalam 400 ml air dan didihkan hingga berkurang separuhnya atau sampai 200 ml. Saringlah sebelum diminum dan ini anjurannya dikonsumsi sehari 2 kali. Boleh yang lainnya 0811 409 2250, kita masih tunggu telepon. Terima kasih untuk Deng Lumu sudah bergabung, selamat beraktivitas. Yang lainnya silahkan 0811 409 2250. Di pesan WhatsApp juga saya nantikan sahabat budaya yang mau bergabung, apa resep yang dibagikan orang tua dulu atau diberikan orang tua dulu kepada kita hingga turun-temurun masih digunakan untuk mengobati penyakit pernafasan. Ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Iya, pagi juga Dente. Pak Hamsa mau tahu kalau sudah tua-tua kita itu biasanya sesak nafas gampang kena flu. Nah, adakah obat tradisional yang kita konsumsi? Sesak nafas Dente. Kalau itu sesak nafas ini anak-anak, remaja ke orang tua. Pokoknya terserah lah mau orang tua, pokoknya penyakit pernafasan lah. Tapi kalau anak-anak, kita mulai dari anak-anak kecil ya. Iya, paham sah. Orang kecil itu agak poso-poso, ditunggangi. Ditunggangi. Oh gitu. Biasanya tuh kepalanya di atas, sekarang kepalanya di bawah. Oh iya. Di atas dipegang kalau pagi-pagi. Oh, kasih begitu di. Apalagi kalau hari Jumat ini tuh dibacakan selawat, insya Allah. Iya. Oh begitu yang kedua, iya. Poso-poso yang remaja. Iya. Nah, itu ada herbal daun-daun, tapi banyak. Tapi apakah jadi atau tidak? Kalau orang tua dulu kan banyak. Tadi sebagian sudah disebut. Iya. Oh, berbukmu. Iya. Nah, yang orang tua jaga mulut. Maksudnya jaga mulut supaya jangan poso. Jaga mulut supaya jangan poso maksudnya? Jaga mulut maksudnya jaga pitikan rei, jangan sembarang dimakan. Oh iya, terus? Atau umur 70-80 seperti saya kodong. Ya, tuh jadi saya itu kan tidak bakal berminyak-minyak, daging-daging apa semua tidak. Jadi yang biasa aja deh. Oh begitu. Iya, jadi kalau poso-poso kita olahraga yang penting keringat keluar tiap hari. Iya. Olahraga kecil-kecil, jangan dipaksa. Kalau dipaksa, aduhai. Betul. Oke, dan channel terima kasih Pak Hamsa. Pak Jono itu sebentar dia paparkan Pak Jono, dia tahu semua tuh daun-daun. Mana ada dia. Tapi kalau ada itu poso-poso tuh. Iya. Capak beras, itu kalau sudah menapi beras, di ujung-ujungnya itu. Itu sebenarnya ditumbuh baru dikasihkan dadanya. Oh iya. Pagi-pagi. Oke. Ada campurannya. Namanya daun binahong. Oh binahong. Ya. Ada juga daun yang di pinggir jalan itu namanya daun apa? Berubah namanya itu. Tapi daun-daun lah di pinggir jalan itu banyak. Oke, dan lanjut. Oke, terima kasih Pak Hamsa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hamsa sudah bergabung pagi hari ini dan kita masih bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Memang kalau dulu-dulu orang tua itu cari obat tradisional karena dulu belum ada dokter sahabat budaya.
Ya, dulu masih obat tradisional. Jadi dipakainya untuk pernafasan itu memang dedaunan atau juga rempah-rempah lainnya ya. Baik, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Ki? Bari Basa. Alhamdulillah. Jadi kenapa Ki bilang denglumu begitu? Apakah Kenapa denglumu? Denglumu salah kah? Salah kah? Salah kah denglumu? Tidak tahu juga itu denglumu kenapa Ki? lucu. Kenapa denglumu? Apa karena bilang itu denglumu? Ndak ku dengar baik. Nah bilang denglumu toh kalau orang pernapasannya terganggu pakai itu apa daun teh dikunyah, ada itu cap gunung dulu kita sebutkan merek misalnya. Oh, iya, ditaruh iya. di dada. Terus nah bilang kalau zaman sekarang pakai begitu kayaknya bisa beracun liurnya Beng. Tidak kayak orang dulu Beng, lihat begitu deh lu mu. Itu juga bagus daun mint. Ini apa itu? Ya, obat herbal itu daun mint. Oh Mint. begitu. Iya. Sama jahe. Kalau itu pasul kalau gangguannya pernapasannya tuh kasih daun jahe. Iya, daun jahe. Iya, dia memarkan baru dia rebus. Oh, iya. Di situ daun jahe bukan daun jahe, jahenya Iya. dimemarkan baru direbus. Biasa direbus. ada campurannya tidak selain itu? Biasa dia campur bawang putih. Oh, iya. Iya. Jadi dia yang bikin sendiri, bukan dia yang bikin sendiri, bukan kita. Bukan dia sendiri. Betul. Nggak tahu saya. Betul istri yang paling bagus sekali. Istri zaman now. Iya Dia juga kan? yang pergi beli di pasar. Pulang itu dia cuci, baru dia memarkan sedikit dengan bawang putih, baru dia rebus. Ika masih. Selamat Iya. Kidi, selamat Ki Pak Sulaiman. Dia gitu kodong yang rebus. Iko dong. Kalau gilirannya kita yang sesak nafas atau pernafasan tak gangguan, dia Tommy juga yang bikin. Ika masih. Jami Ki Pasul. Kubela kini kali. Dia juga yang bikin. Iko dong. Dasar istri zaman now. itu dulu utang, betul gue ketawa deh. Ketawa lagi. Saya kira saya Ji. Enggak datang itu malam atau pagelaran budaya deh. Saya juga tidak bilang Kak biar yang tidak datang itu siangnya, biar yang datang malam. Tidak bisa begitu. Meramaikan kursi. Cocok meramaikan, tidak datang maka sudah aku terima dia. Iya seandainya pagelaran baru dibaca itu penerima hadiah. Maksudnya toh biar bida datang juga pagi malam. Dede. Kukira malam penerimaan hadiah. Ternyata siang. Astaga betul-betul kita memantong ku cari-cari mana ini Ibu. Iko dong orang tua-tua kada yang datang nah. Tega-tega itu Ibu Sudarsi ya. Siapa lagi? Deng lu Mumi Kodong. Bunda Haja Ani. Dia kan tidak datang siangnya. Cocok Mi. Siapa lagi itu datang ya? Tunggu dulu. Ibu ini Andi Karisma datang tahu datang lagi. Double dia datangnya. Tahu alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak. Mentong kita Itu hari yang dari Kendari juga tahu hadir bentuknya jauh-jauhnya itu dari Kendari. Iya, itu fans yang dari Kendari. Iya betul tahu. Alhamdulillah. Yang pakai baju kaos merah. Iya betul yang kecil orangnya Iya yang Palma, Ibu Palma kah? Bukan Ibu Palma, siapa namanya? Bukan. Siapa tuh namanya? Pokoknya saya kurang tahu juga namanya. Kita juga kenal, tidak tanya-tanya nama. Siapa nama tahu? Dia yang duduk dekat-dekat situ. Itu mau yang dari daerah-daerah seandainya datang
Memang tau mau dipecat itu semua dari daerah. Bercanda. Nah bilang Jono begini, dia taunya itu rebus pisangnya Pak Sulaiman. Ih, maksudnya? Iya, pisang rebus maksudnya. Pisang rebusnya. Dende karaeng, ndak tahu nah. Pisang apa toh Jono? Pisang rebus Jono. Sembarang tuh nak bilang itu. Iya, pakana-kana ini Jono ini, sambarang dia. Itu bang, nasabut semua kita dari mana? Dari mana? Kalau Muram lah ben dari NTT, perwakilan dari NTT. Ibu Ramlah, ada kan? Ada itu hari. Oh. Waktu penyulutan obor ada. Oh, saya dulu di belakang heboh-heboh dengan teman-teman jadi tidak sempat makin. Iya, dengar iya, jadi. ada jiki kapan baku tegur. Joget-joget di belakang. Tidak, kita gitu. Itu bang pas Sulaiman masak nabilan dari Papua. Yang mana? Itu nabilan John itu perwakilan dari Papua. Jono perwakilan dari Papua. Bukan Pasul nabilang. Pasul perwakilan dari Papua. Ini perwakilannya dari Papua. Bukan dia, kebalikan. Kalau ada kan di situ aku bilang, bukan kita Jono dari Papua. Kalau Yalwi bang dari Pulau Selatan. Seandainya duduk sama-sama ku kasih tahu ki. Kau suka jual orang tapi tidak tahu dirinya, sesak napas koloso. Awan bilang kok. Ibu Ramlan dari NTT. Ibu Ramlan minta samaran. Ibu Ramlan dari NTT bilang kalau dia dari NTB. Dari NTB dia. Dekat-dekatan di tetangga. Tidak, Buram lah dari NTB, dia dari NTT. Iya. Iya lebih dari Pulau Selatan. Betul. Biar kau yang menang Jana. Nggak tahu itu Kak Enol dari mana nak bilang. Bilang dia kalau dia semuanya daerah, kalau Jono sambaran semua nambah muan. Ada semua di situ. Iya. Oke pandai deh. Iya, makasih. Obat herbal, obat kalau sesak napas apalagi tuh batuk-batuk itu bisa aja obatnya. Iya. Obat herbalnya. Oke, baik, terima kasih imbauannya. Iya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Hawania sudah bergabung pagi hari ini, dan obat tradisional yang dibagikan tadi yaitu jahe dan juga bawang putih direbus begitu ya, dan dikonsumsi. Baik, saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Yang lainnya bisa bergabung pagi hari ini, obat tradisional penyakit pernafasan, boleh langsung bergabung.
Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Temal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Dan tentunya kita masih di Bari Basa. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh iya. Iya. Bombe deh. Malas. Tutupin deh. Kodong. Oh kodong kenapa Ki kodong? Oh kodong. Biar mi kodong deh. Jadi kodong. Mau ke ini saya, mau ke live saja deh kalau gitu. Batu kemai Ki, kenapa Ki tidak datang?
Itu mereka pekerja yang sendente. Dadah. Alacang Kicucang. Alacang Kicucang. Apa atau pernapasan tuh? Iya, tentang pernafasan. Apa yang kita tahu nih obat untuk pernafasan? Obat tradisional ya? Kalau obat tradisional sih kurang ku tahu juga. Cuma kan biasanya itu orang malas bernapas. Ya. Kan itu nafas kan ada 3. Ada sampai leher, sampai dada, sampai perut. Oh begitu kah? Iya, coba kita tarik nafas panjang sampai ke perut, enaknya itu. Dipraktikkan nih sering. Cuma kan kebanyakan orang biasa. Iya. Karena malas bernapas sampai leher, Ji. Oh begitu ya? Termasuk saya. Maksudnya saya ngomong ini tapi cuma sampai leher. Karena kalau umpama saya pakai sampai ke perut, ada durasi waktunya. Ada jangan Miki, ada saya sama kita. Ada gayana Ji. Ketemu Om John bel itu malam. Jono malam tidak datang kayaknya, pagi Ji. Siangnya siangnya. Iya siang Ji didatang. Lewat ya itu, tapi ya karena keadaan ya terpaksa lanjut. Alacang Kicucang. Tidak diterima alasan. Iya. Jadi apa nih? Biasanya kan kalau obat-obat tradisional itu mungkin orang tua yang tahu, yang ditempel di dada itu apa segala macam itu diminum kan. Daun apa ya biasa itu orang tempelnya? Iya. Ada daun biasa di. Dan itu penyakit begitu artinya masalah pernapasan tidak bisa dipandang enteng. Ya benar. Karena itu bocilku itu mamanya kan. Ya. Dia tuh meninggal karena itu penyakit pernapasan. Oh begitu. Walaupun ada juga yang namanya karena faktor genetik. Ya turunan ya. Iya. Asma biasanya ya. Iya. Biasanya kan faktor genetik. Iya. Dan di keluarga saya itu ada beberapa keluarga saya yang seperti itu. Iya. Makanya saya tanya, bilang kau pakai terapi pernapasan lah. Kau bernapas dari sampai ke perut. Itu enak sekali itu dentik nih. Iya. Kalau kita bernapas sampai ke perut, enak sekali. Iya, tarik nafas sampai perut. Kayak kan kita punya badan. Iya, cuma perutnya kan buncit. Cuma kan butuh durasi waktu. Iya. Dan terkadang kita tidak sempat. Kalau ngomong seperti ini ngobrol seperti ini kita gunakan nafas sampai ke perut itu lama durasinya. Iya, lama, capek, lelah. Jadi mungkin sampai ke leher saja. Iya. Jangan tidak bernapas ya. Mati dong. Iya. Ada yang bilang itu. Iya. Bahwa bernapas itu gratis, siapa bilang? Bernapas itu pakai ongkos. Maksudnya? Iya. Kan lo bilang bernapas itu gratis. Ya, tidak, itu pakai ongkos, pakai biaya. Kenapa bilangnya pakai ongkos? Maksudnya bingung kak? Kita kan bernapas butuh energi. Ya. Energi kan butuh makan dan minum. Makan dan minum kan butuh ongkos. Iya. Karena kalau kita tidak bernafas, tidak makan, Miki juga mati Miki. Cocok ya. Iya. Didapa Miki kata-katanya. Iya. Jadi yang penting dalam hidup kita ini adalah menjaga polusi udara karena ini sekarang debu berterbangan kemana-mana. Betul. Debu-debu jalanan. Lagu. Jadi mungkin alangkah baiknya kita gunakan lagi masker lah. Iya, betul. Untuk menjaga, karena biar bagaimana kalau ada minta sekos-sekos lagi, karena lagi flu apa segala macam. Jadi selain obat-obat tradisional, mungkin cara-cara pencegahan yang kita perlukan. Iya, betul. Karena sesuai dengan pesan dokter, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Siap, betul. Oke, terima kasih banyak Di. Iya. Kita juga. Bombe. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Pak Wahyu sudah bergabung pagi hari ini walaupun beraktivitas ya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya akan kembali sesaat lagi sahabat budaya. Kita jelang dulu kabar anak Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali sesaat lagi.
Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malaberiku membudayakan zikir bersama terus dilakukan pemerintah Kota Parepare, seperti yang dilakukan Wali Kota Parepare Taufan Pawe kembali menghadiri safari zikir Pemkot Parepare di Masjid Jami Al-Manar, Kecamatan Ujung kemarin. Dalam sambutannya, Taufan Pawe meyakini kemajuan Kota Parepare tidak lepas dari safari zikir Pemkot Parepare. Mengingat ketaatan masyarakat dan pemerintah sehingga Kota Parepare mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wali Kota Parepare 2 periode ini menilai Kota Parepare telah menjadi wajah terdepan Sulawesi Selatan. Salah satu indikatornya prestasi pemerintah Kota Parepare yang diakui, sehingga Kota Parepare selama 2 periode ini memiliki keunggulan jumlah penghargaan dibandingkan daerah lain. Keberhasilan ini, kata Wali Kota, bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan keumatan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan agar zikir bersama terus dibudayakan di masyarakat Parepare. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Wibra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Wibra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Wibra setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Semboyan kami angkasa
Menginjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Dwi Prasetya landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, 11 September 2023, Radio Republik Indonesia genap berusia 78 tahun. Sepanjang usia ini, kami setia menemani dari masa ke masa. Perjalanan panjang dalam menyajikan berita, informasi, hiburan yang sehat dan berkualitas. Kami terus mengangkat nilai-nilai keberagaman Indonesia melalui program siaran, baik terestrial maupun digital, serta memperluas jangkauan dalam pelibatan masyarakat. Bersamaan dengan logo baru hasil rebranding, memberikan makna, harapan, dan ikhtiar RRI yang bertransformasi menjadi media multiplatform berbasis radio. Kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, teruslah berkarya dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati RRI dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengar, melihat, dan menonton siaran RRI, serta berkolaborasi bersama RRI selama ini. 78 tahun menjadi momentum transformasi RRI. Transformasi tidak sekedar simbolik dan alih teknologi semata, tetapi peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku menjadi standar kompetensi setiap angkasawan RRI. Edukasi tentang Indonesia sesungguhnya menjadi wajib dipublikasikan secara masif melalui semua kanal penyiaran RRI. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-78 kepada semua angkasawan dan angkasawati dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ciniku ribate tonji Kuma minasa kejulu tope Alkala bini si katutui Suku minne pateku angai Mangeri malang tale balate Tena ruanta kuka jalai Tuli kusona ukala kuki Suku minne bateku angai RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Rencong dan rebu roncong
Heba itu baik, heba ki. Pamato palobo majene toraja. Pamato palobo majene toraja. Kalau palopo banyak sagunya rima jene. Kalau ditator banyak tedong bunga. Enak itu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, ini kan cuma nyanyian. Ini lagu dari daerah, duduknya pun duduk kadewa. Orang daerah jangan ki cepat tersinggung. Tidak tahu tidak jadi ya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirang tena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Tapu kisarana, tapu tongi urak kayona. Urak jarang musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, dari orang kaya. Murah bedeng jo. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. 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 Lele, tunggu di warung Arabasya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Malam Berikut di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya masih di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam, Mbak Basa, selamat pagi. Kenapa Ki? Mau Ki muntah? Ya. Atau apa? Modal ki cewek. Salah, modal ki cowok. Rasa kelontak rong. Rasa kelontak rong. Bagus itu. Bagus itu. Daripada Bari Basa rasa dunia sendiri. Itu lebih bagus. Mana ada itu lebih bagus. Tidak bagus itu. Coba Mi, bicara kita tentang pengobatan tradisional penyakit pernapasan. Cepat. Sesak napas kan banyak penyebabnya. Iya, ada sesak napas karena asam lambung, atau karena jantung bermasalah. Itu ada karena ada pengaruh polusi udara. Iya. Kan macam-macam. Betul. Itu. Jadi kita lihat apa penyebabnya dulu. Apa kena asam lambung? Tidak, kalau asam lambung ya asam lambungnya perlu yang diobati. Karena semuanya dari situ. Oh, jadi pernah mengalami yang namanya asam lambungnya kambuh terus sesak begitu? Alhamdulillah belum. Jadi itu saya bertanya, perasaan itu sesak nafas toh itu karena flu dan lain sebagainya. Tidak ada tuh sesak atau asma begitu. Tidak ada mah. Sesak nafas bukan karena flu atau apa ya. Iya. Tidak ada mah Jono. Dari mana itu sesak nafas orang mah? Nah, ada Jono, matilah lo, Ji. Saya baca di letternya itu ya, dia disebutkan asam lambung. Tidak ada. Gitu. Tidak ada teori selama ini. Tidak ada teori selama ini. Itu pernapasan karena lambung tidak ada. Lah tidak ada. Tidak ada. Dibaca ya. Tidak ada. Kecuali Nabi bilang Pak Wahyu tadi pernapasan itu dibayar, iya karena kita makan ya, itu maksudnya gitu.
Dia dibayar juga kalau tidak bisa bernapas. Cocok Mi, itu karena lambungnya sakit, jadi dia tidak bisa bernapas. Itu cocok. Tapi ini pernapasan lain, Jono. Itu kayak asam lambung tuh. Yang menyebabkan. Cocok Mi, tapi tidak penyebab dari lambung ini. Bukan. Kalau saya pernah sesak nafas karena flu, karena enggak pernah apa? Tidak pernah flu terus sesak napas, enggak pernah. Oh, tidak pernah. Alhamdulillah tidak pernah. Oh, lain-lain ini nama. Sesak nafas itu perlu diteliti. Mungkin ada dia penyakit lainnya itu. Apakah asam lambung? Apakah memang sesak nafasnya ada? Apakah memang TBC? Atau itu. Begitu. Iya. Jadi kalau penyakit pernapasan apa ini yang biasa obat tradisionalnya? Jangan dipanjang-panjang. Yang intinya kalau flu orang, penyakit pernapasan itu namanya, Jono. Itu kalau flu itu bukan ya beda lagi kalau pernapasan dan kene. Kenapa? Kalau orang sesak nafas itu dari dulu ya, sejak lahir apa sih obat tradisionalnya? Orang kan paling artinya minyak apa namanya itu. Kalau orang asma kan pasti penyakit pernafasan toh. Kalau orang asma penyakit pernafasan toh susah bernapas. Terus? Iya, betul. Apa kita maksud? Flu juga penyakit pernapasan toh? Sesak nafas. Bilang obat tradisionalnya apa? Kalau flu kan banyak. Ya, kan? Apa yang penyakit pernapasan yang itu salah satunya yang umum? Kalau anak-anak sakit flu, hidung tersumbat ya kasih ambil daun peria itu dikucet atau ditumbuk halus, baru ditempelkan itu di ubun-ubunnya itu. Iya. Saya kira dimasukkan dalam kerongkongannya, Jono. Bisa juga itu airnya 3 tetes 1 sampai 3 tetes itu di. Kalau kan biasa itu ada apa namanya itu kalau di tenggorokannya kayak apa kayak lendir. Iya kayak lendir itu. Itu biasa anak-anak juga biasa susah apa namanya bernapas juga itu dikasih sampai 3 tetes itu airnya. Iya, oke. Kita pun air biasa ya. Langsung saja itu air dikucek baru diperas dikucek itu. Bukan dikocak, diremas, Jono. Kucek itu pakaian. Kalau diremas itu nggak tahu apa itu diremas apa yang diremas kan? Karena kalau diremas itu kayaknya bahasa lain. Itu diremas ya, diremas-remas baru airnya. Itu bisa juga diremas atau direbus-rebus gitu Sanji. Iya cocok Mi, tapi itu bukan obat pernapasan Jono. Iya. Jadi kalau anak saya sakit itu kalau masih balita ya. Iya. Itu saya tidak perlu. Itu saya berikan saja apa namanya daun paria. Daun paria. Baru kita dicokokin namanya, cekokin. Dicekokin. Atau diremas-remas atau apalah dan sadari istilahnya lah. Nanti dia bisa halus ke halus. Tapi paling bagus itu ditumbuk lah, gitu. Tapi kalau untuk ditetes untuk melegakan tenggorokan, itu supaya itu bahannya itu apa itu hilang, atau yang itu hilang, itu diremas-remas itulah, gitu. Sampai mengeluarkan air itu. Memang pahit itu rasanya. Tapi sangat berkhasiat. Jadi sahabat muda bisa coba kalau ada anaknya. Kalau orang dewasa sudah biasa kadang orang dewasa saja kasih makan saja itu. Oh begitu. Iya. Kunyah sendiri masih langsung makan. Kunyah sendiri langsung makan deh. Jadi itu kalau sakit flu ya. Untuk anak-anak. Ada juga kalau batuk dan atau dan sebagainya biasa itu orang dulu itu bisa juga melegakan pernapasan. Itu merica. Apa itu merica? Merica, oke. Kan di situ John. Iya memang merica itu 7 butir ya. Itu harus hitungannya itu. 7 butir, jahe, 7 iris. Gitu. Dimasukkan di air panas
Oh, gitu. Itu baru diaduk, setelah hangat, baru diminum. Gitu. Itu bisa melegakan tenggorokan, pernafasan juga bisa mengobati batuk. Oh, bisa mengobati batuk ya? Iya, batuk itu bisa dicoba lah. Ini kan tidak berbahaya juga. Ini kan obat tradisional. Iya. Itu saya dapat dari nenek moyang saya lah, turun temurun begitu diajarkan kalau ada yang batuk. Ada juga kecap, ya kan? Misalnya kalau batuk kecap, perasan air jeruk, ditambah coto 1 mangkok. Lain itu ceritanya. Sudah mah Kak menyimak baik-baik, ternyata coto Ji. Udah deh. Nyemak kok, sekalian sarabas sekalian ya. Begitu mas sekalian Jono. Iya toh, sekalian saraba. Kenapa Kak? Oke deh. Baik, John. Kenapa? Ada yang ini, ada miss call ini. Aduh, miss call. Tutup nih. Kalau begitu. Tapi seraba sebenarnya itu obat loh, itu seraba ya. Cocok Omi. Ada jahenya. Itu diminum itu kalau dingin atau bisa juga itu melegakan pernafasan. Alacang lu. Iya. Coto. Itu harus ditahu dulu apa penyebab itu orang biasanya susah bernapas, sesak napas, mungkin karena olahraga berlebihan, seperti itu, ada juga seperti itu. Olahraga berlebihan itu bisa menimbulkan juga itu. Sesak napas. Iya, sesak napas juga, susah bernapas juga. Itu langsung gagal jantung, Di. Iya. Iya, bisa jadi itu. Makanya kalau habis olahraga itu. Iya. Habis olahraga berat itu jangan langsung minum air es. Oke. Nah, di situ ini lebih ke penyakit. Ini lebih ke penyakit pernapasan Jono. Penyakit pernapasan. Makanya kalau sekolah langsung minum air dingin itu bahaya sih. Jangan minum air dinginnya. Jadi sudah langsung bertemu malaikat maut. Langsung Jono bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan jantung itu pompanya itu luar biasa, kecepatan tinggi. Langsung kena air dingin langsung bisa stop. Itu kan seperti itu. Jadi ini kan cuma diingatkan kepada teman-teman yang suka olahraga berat dan sebagainya, kalau mau minum jangan langsung minum air dingin, air es. Iya. Juga yang air biasa lah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari tadi saya cari ini apa sih obat tradisional ya yang biasa orang kampung. Kenapa yang disebutkan tadi Pak Hamzah juga itu kan kebanyakan itu larinya ke flu. Ya, cocok ya. Iya, semua itu tadi mengenai jahe, dari apa yang disebutkan terpon ini tuh, itu kebanyakan artinya ke flu, obat flu sebenarnya itu, atau obat batuk. Karena jahe dengan merisakan itu bisa obat batuk. Tapi sekaligus itu untuk melegakan tenggorokan. Tapi bawang merah juga ya John? Langsung mati itu. Bawang merah. Untuk apa itu bawang merah? Ini bisa di ini. Apa? Bisa di mana ya? Bisa di apa tuh? Ditumbuk dulu jadi halus, terus diperas. Air sarinya itu diminum ya? Kalau saya tidak pernah dengar itu ya, tapi itu kan salah satu bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Bisa dicoba juga. Iya, diminum Kijon. Tidak berbahaya juga. Karena memang bawang merah itu banyak gunanya. Iya, biasa kita kan goreng juga ya untuk bumbu dapur. Ada juga itu kalau anak-anak itu ada ditempel di dadanya itu. Oh iya. Ada, iya. Bisa daun sirih. Tahu daun sirih itu? Tahu. Iya, daun sirih itu ditempel di dadanya, di punggung juga. Oh itu iya. Dada di punggung. Kalau biasa anak seperti itu ya.
agak susah bernafas. Ya itu, ditempel di lengan itu. Iya, oke. Iya. Tapi kalau itu tadi kalau anak kita yang misalnya flu, kesumbat hidungnya, ya itu tadi daun peria. Daun peria di tubuh halus, terus kita tempel di ubun-ubunnya. Oh ya, itu juga ilmu lagi nih Jono. Iya, itu ya, kalau artinya ada kayak apa di tenggorokan itu, dan dia bunyi kan keluar itu. Iya, betul. Ya itu tadi itu di remas-remas itu daun peria, baru dikit 3 sampai 3 titik situ di tenggorokan itu, bisa lepas lega itu. Bahkan itu keluar itu lendirnya itu. Keluar itu lendirnya apakah melalui ketika BAB atau dia muntahkan sendiri itu. Begitu. Iya, betul. Artinya ini bukan ini kan saya praktekkan ya di anak saya. Artinya bukan hanya sekadar omongan saya dengan dari orang lain, tapi ini saya sudah praktekkan begitu. Jadi salat budaya bisa kita coba, kita kalau anak-anak kita flu atau apa begitu, kemudian tersebut tidak usah kita panik karena ini obatnya murah meriah, kalau dia bahkan gratis kalau ada bisa tanam di pagarnya itu. Kalau di kampung sendiri itu tanaman peri itu di pagar, ya kan? Ini tidak susah. Iya, tidak kalau susah. Kalau di sini beli 5.000 luar biasa banyaknya. Iya, benar. Oke deh John, makasih nah. Oke. Panjang lebarnya. Iya. Tidak apa-apa panjang lebar, yang penting. Yang penting tembus. Yang penting tembus ini. Iya, oke. Oke, lanjut tugas. Makasih ya. Oke deh, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini, dan saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Jadi yang lain boleh berbagi selepas tadi Jono bergabung. Kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya. Halo. Iya, Mbak Serly. Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Serly, obat baik. Mbak Serly, obat pernapasan apa ini yang kita tahu? Obat tradisional kan? Benar. Iya. Iya, karena kalau obat tradisional itu tidak ada efek sampingnya. Iya. Baru juga alami, semacam bawang putih kan, itu kan termasuk obat tradisional. Iya. Bawang putih kan mengobati tekanan, kolesterol, mengkudu. Iya. Siapa lagi itu daun kelor. Semuanya itu kan obat tradisional gitu, jadi alami gitu. Karena kita di sini suka minum makan minum dan juga obat tradisional di sini. Iya, kakak bikin aku ke obat tradisional dengan bengkudu, karena itu kan obat obat tekanan, obat supaya juga nggak bau kan, obat dalam gitu lah. Oke deh, baiklah. Iya, pokoknya itu aja deh. Iya, makasih ya. Dengan Pak Jono tadi benar banget. Semua itu mereka kan tuh pengalaman, jadi mereka tahu semua itu masalah obat-obatan begini karena mereka tuh lebih senior kan gitu. Ya gitu aja deh. Makasih Mbak Serly. Iya. Selalu menjalankan tugasnya. Kita juga makasih banyak ya. Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, sekali di udara tetap di udara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Serly sudah bergabung pagi hari ini, dan kita masih bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernapasan. Jadi ada beberapa memang penyakit pernapasan yang bisa diobati dengan obat-obat tradisional. Bahkan bumbu dapur itu juga berfungsi ya untuk mengobati penyakit pernafasan. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya halo, selamat pagi Bari Basa. Waalaikumsalam. Ya, saya ini kayaknya penyakit mata dan penyakit apa ya? Penyakit keinginan itu. Maksudnya? Karena ada tuh orang dikirimkan ke gambar ya. Jadi itu kan penyakit mata namanya. Dan ada penyakit keinginan untuk mengkonsumsi. Salah kirim.
Oh masa, oh saya kira salah jari mengirimkan Salah kirim. Baru diejek langsung bilang salah kirim. Wah, pacek ya. Daripada ditagih. Nah tahu, nah. itu acara sebenarnya tanggal 10 itu. 10 September. Pas mau naik di anu tuh acaranya perencanaan mau naik di acaranya RRI. Gayaan aja sama saya dengan Pak Wahyu Bombek Dengar dulu. Terus tapi begitu setelah saya sholat subuh ada telepon dari sepupu. Saya bilang ada acara apa hari ini? Saya bilang tidak ada. Iya, terus? Saya bilang ke rumah. Iya. Jam? Saya bilang jam 9, sekitar jam 9. Iya. Terus saya itu jam 9 saya ke sana. Iya. Cocok Mi. Ada aja ya. Iya, yang dekat kan ke sana itu yang di anunya tuh. Langsung sebut dah. Iya, yang dekat itu lebih dituruti kan daripada yang jauh. Sampai ceritanya sampai sore acaranya. Sudah jam banyak lacang Ki. Sudah nih, kalau begitu pengobatan tradisional penyakit pernapasan. Saya peluk daripada Jono. Kalau pengobatan tradisional yang saya ketahuan juga banyak fungsinya tuh saya kurang tahu bilang apa. Asam. Oh asam Jawa maksudnya. Asam Jawa. Terus dengan kunyit. garam dapur. Oh garam dapur. Terus kemudian dicicipi. Ya bikin ikan ini lah palu mara dong. Tidak maksudnya serius. Iya. Yang saya tahu itu dia diminum lah tuh obat pernapasan kan jam di situ barangkali anunya. Apa? Yang saya tahu itu kemudian juga apalagi kalau obat batuk tuh jeruk nipis kan kebanyakan gitu kalau tapi yang dibahas kan pernapasan aja kurang bisa tapi ada saya lihat tuh obat pernapasan ini tapi agak apa tuh agak ekstrim kalau orang tenggelam. Apa Ji? Oh, sedih langsung kasih nafas buatan. Thank you Ustaz. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Tapi melatih kering itu bagus dan kenanga itu bagus untuk pernapasan. Juga serai. Ternyata serai juga bagus untuk pernapasan. Cepat Miki, sudah Mi ada telepon tak itu? Oke baik, lanjut tuh. Ada telepon dah. Maaf, tidak bisa berkomentar banyak ini kurang bahan untuk salah kirim kayak itu sebentar bisa kirimkan. Jangan Miki. Ku hapus Mi. Daripada alhamdulillah kalau dihapus semua. Daripada cipuruk Kak. Oke, makasih. Haryanti Dentene. HDT. Terima kasih banyak ini. Makasih Pak Remangka. Iya. Diberikan masuk Anda di terima kasih juga. Lanjut tugas, sehat selalu. Kita juga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Remangka sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menelpon ya di Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bicara tentang pengobatan tradisional penyakit pernafasan. Jadi memang ada beberapa juga yang tadi dikatakan ada jahe, kulit jeruk mandarin kering, ini bagus katanya. Caranya itu bahan kita yang disiapkan ini dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kemudian direbus di dalam air sebanyak 400 ml, didihkan hingga akhirnya tersisa separuhnya begitu atau 200 ml, angkat dan saringlah serta minum secara teratur sampai sesak napas itu tak lagi mengganggu. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya halo, selamat pagi. Bari Basa. Assalamualaikum Detene. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya Pak Abdul Rahim, baru bergabung lagi nih Pak Abdul Rahim.
Iya. Obat pernapasan ya. Iya. Betul, obat tradisional, Pak. Mungkin ada di Kalimantan Ya, Timur yang bisa tradisional. dibagikan. Iya. Jadi kalau itu di Mm-mm. sering saya dengar itu ada dokternya kan, Iya. namanya Hasan Sabila. Iya. Mm-mm. Sering saya dengar itu gula Jawa sama cengkeh. Gula Jawa dan cengkeh. Oh. Iya, direbus, Mm-mm. dijadikan 2 gelas Mm-mm. airnya kan. Iya. Nah, satu. Jadi kalau misalnya habis 1 gelas itu ada lagi persiapan untuk 1 gelas kan. Mm-mm. Iya. Nah, sering saya dengar gitu. Oh, begitu. Oh, Tapi jadi kalau obat tradisional itu sejak aku ke Kalimantan Timur ini, iya. Kebanyakan itu aja saya pakai obat tradisional dan tenek. Oh, jadi gula aren. Gula merah atau gula? Dan maksud saya kan itu tadi Bu, obat tradisional. Itu pernapasan. Jadi kalau yang lainnya itu seperti maksud saya penyakit mah, itu kebanyakan juga saya pakai obat tradisional. Nah, Gitu seperti misalnya demam, kebanyakan saya pakai itu obat tradisional. Oh, jadi jarang ke dokter ya, Pak ya? Lebih ke tradisional ya, Pak ya? Jarang. Oh, Karena kan iya. begini, kalau misalnya penyakit mah kalau saya itu kunyit diparut, kunyitnya mentah, kemudian diperas, kemudian nanti dicampur dengan telur, tapi telurnya telur ayam kampung. Nah, dibuang putihnya, baru dikasih madu sedikit, baru diaduk, baru diminum. Kalau saya. Iya tahu, cocok ya Pak. Memang begitu, bagus untuk pernafasan. Iya, kalau saya itu kebanyakan pakai lambung obat maksud tradisional. saya. Jadi kalau alatnya itu untuk mengetes itu kalau saya sakit misalnya atau badan saya tidak enak, pakai daun sirsak aja yang mudah. Jadi itu ditarik, kalau misalnya susah ditarik, di situ sudah penyakitnya. Saya sudah remas-remas tadi itu daun sirsak. Iya, dan lama sembuh. Iya, oke. Nah, itu dulu saya katakan dulu. Iya, Pak Abdul Rahim. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, membagikan resep tradisional. Ternyata di Kalimantan juga beliau itu jarang ke dokter, tapi memakai obat tradisional, baik itu penyakit mah atau penyakit flu. Yang namanya obat tradisional memang baguslah untuk kita konsumsi. Tidak lepas dari peran orang tua dulu memberikan resepnya dari turun temurun. Kenapa kalau kita tidak menjaga? Jadi memang kalau saya tuh ada kalau kita ada penyakit memang obat tradisional tuh manjur sekali sahabat budaya. Kenapa? Sudah dialami. Jadi kalau mungkin kita bukan mohon maaf ya, bukan kita tidak mau ke dokter, tapi kebanyakan itu orang-orang dulu lebih ke obat tradisional daripada mengkonsumsi obat dokter. Kenapa? Bilang nanti cepat ki keropos tulang bedeng, rusak juga ginjal katanya. Itu terlepas dari kepercayaan orang masing-masing ya sahabat budaya. Percaya tidak percaya pengobatan tradisional maupun pengobatan dokter tergantung dari orangnya. Yang pasti penyakit kita, apalagi penyakit pernafasan memang sangat-sangat berbahaya. Baik, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih Indaita. Iya, Pak Abdullah Den Sewang. Iya. Ya, Pak Abdullah Den Sewang, kalau boleh tahu ada resep yang kita bagikan untuk kami penyakit pernafasan. Nah. Yang saya mau tanya kembali ini yang dari Kalimantan itu yang tadi Bu Amait yang dia bilang itu. Pak Abdul Rahim, iya. Iya, katanya apa namanya? Kunyit diparut. Iya. Dikasih madu, apalagi satu? Kasih madu, kunyit diparut, kasih madu, apalagi ya saya lupa. Cengkeh ya? Iya, cengkeh, kalau tidak salah cengkeh ya. Cengkeh. Iya. Cengkeh, terus kunyit madu. Itu Ji Pak, kayaknya. Tidak ada yang lain. Enggak ada kunyit Ji. Madu itu Ji. Cengkeh juga kayaknya, aduh saya juga tidak menyimak, tapi itu obatnya untuk mah. Kunyit, telur mohon maaf. Kunyit, telur. Kuning telur, sama madu. Madu sama telur dibuang putihnya di. Iya betul, itu yang benar. Itu memang bagus, saya dengar juga itu dan memang
Iya. Manjur ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Burrahim memasukkannya ini. Kalau kita untuk masukan buat kami penyakit pernafasan, obat tradisionalnya apa ini Pak Abdullah Deng Sewang? Saya tidak mengerti dan terlalu saya banyak tahu itu. Oh gitu. Tapi cucu-cucu tak dulu ada tidak dicekokin kayak daun paria atau mungkin dikasih jahe? Kalau itu daun paria itu mengeluarkan dahak. Iya. Itu dia di apa namanya? di peras-peras ya, atau ditumbuk, keluar airnya, baru dicukokin mulutnya. Akhirnya begitu. Dia muntah-muntah mengeluarkan lendir-lendir itu. Iya betul. Itu jadi masih dipakai. Jadi masih dipakai sampai sekarang gitu ya? Iya juga masih dipakai dan juga itu bisa dikasih dia punya ubun-ubun itu. Oh, di ubun-ubunnya. Itu ampasnya dikasih ubun-ubunnya itu. Begitu. Oke, baiklah. Oke. Terima kasih resepnya Pak Abdullah Deng Sewang ya. Selalu lanjut tugas Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Deng Sewang sudah bergabung pagi hari ini dengan resepnya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan saya harus tuntaskan Barik Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
balaku angan leduwi mikar Watu na ero angin rasa na pagina anyonyo Giliran na ni tagi jai mi alasan na Aku parupay garing na Una niya mi batu patagina Pore mi anyonyo punania erona Saka rupa mi gaya na punang gapa modoi Punana rapi pulana lari lingu kisedeng Ini borang ini goya na iarakan mumba Sesaya ke Punania inranta rajen ki membayar Apa membayar kudu katina duit Baran ribo ko salam Nakerejati angin rampin ruang Punania inranta rajen ki amoyang Apa banyak kudu katina jamang Barana niya todo na balanja turi balakang Sadar kita ma, sadar kita pa Mari kong aledoy ikar Niat rampi balaku ang aledoy ikar Watu na ero angin rasa na pagina anyonyo Giliran na ni tagi jai mi alasan na Aku parupay garing na Una niya mi batu patagina Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official Punania inranta rajen ki membayar Apa kurung katina duit Baran ribo ko salang nasareng jati angin rapin ruang Punania inranta rajen ki amoyang Kudu katina ninjama bosi Barana niya todo na balanja turi balakang Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata malam biriku. Museum Kota Makassar menggelar pameran kebudayaan bertajuk Walking Talk Song Line. Pameran akan berlangsung selama 3 pekan sejak 14 September hingga 5 Oktober mendatang. Pameran yang dibuka secara gratis ini menampilkan sejarah panjang suku aborigin Australia sejak 60.000 tahun silam. Pameran ini akan menjelaskan kebudayaan orang Asia Australia yang disebut dreaming. Dreaming dimaksud sebagai sejarah panjang selama 60.000 tahun silam, serta bagaimana sejarah yang diturunkan dalam bentuk lisan, bukan dalam informasi yang tertulis. Sejarah bahkan dijelaskan dalam pidato, lagu, maupun tari oleh orang-orang dulu. Dreaming menjadi kumpulan semua informasi yang diperlukan untuk hidup bagi masyarakat asli Australia.
yakni gurun dan daerah gunung yang disampaikan nenek moyang kepada anak-anak lewat song lines. Konsulat Jenderal Konjen Australia Todd Dias menjelaskan pemilihan Kota Makassar sebagai tempat pameran karena Makassar mempunyai hubungan historis selama berabad-abad dengan penduduk asli Australia, khususnya di bagian utara negara kanguru tersebut. Sementara itu, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mendukung pameran ini karena melihat kualitas seniman Australia dalam mentransformasikan karya dalam bentuk digital. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Salang nu mangudrangi nuero angkanya mei biasakan jore mintun kasumang lompo pain pangainku rewasanu masa salalang naku sage amatikna cematanu jore mintu numapirau bela mi pae mangerang simpun rikalasana sabagauku salan jamein lembari kalumpuana aku kana sarina kana ngiri kodong jamengiri patrisina lembairi salasana
sasalalang Naku sage amatikna Jene matanu Jore mintu Numapirau Bela mi pae Mangirang simpun Rita lasana Sabagauku Lomku salang jameng Lembari kalumpuana Dia kokana saena Kana ngiri kodong Jamengi ngiri pagri sikna Lembairi salah sana Oh karai kumalumpuan Keremae kiboli teneku Panyaleori Panosiku Rita lasaku Kere teneku Panyaleori Panosiku Rita lasaku
khas Kemenyan dan Kepulauan Asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Fatihah. Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulan atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo leleng, eja, dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih serta lauk pauknya. Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki, karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki 1 minggu atau 1 hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah, dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu marah, ditambah sayuran. Kalau Pu Imam atau Pu gurunya sudah baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu. Saat Pu Guru atau Pu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata. Kalau mau itu masuk bulan Ramadan, ada itu kodon rasa syukur, gembira, campur juga sedih, karena ku ingat lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan paria kampu, ku ingat lagi bapakku kodong. Jadi setiap itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya. Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini. Asuro Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asuro Maca itu dari kata Asuro berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Sehingga kata Asuro Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asuro Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa, dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca. Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim. Karena tadi rasa gembiranya itu menyusul Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang.
Setelah membaca doa dan imannya langsung dia makan bersama, kan seperti itu. Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14 atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Saribata malah berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, informasi akan kembali kami hadirkan sesaat lagi, dan tentunya menemani yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar.
Bikin lengo-lengo tuku mana mau usapa arahku. Maka dikna-dika mungkin lelah itu padamu. Malam busuk yomai dudukmu eka borong. Susi kau buaya kan tanda itu disanya dia. Nasabu itu pintu nanti rona maka dikna-dika mungkin lelah itu padamu. Malam busuk yomai dudukmu eka borong. Susi kau buaya kan tanda itu disanga dia. Nasabu itu pintu nanti rona nasabu itu pintu nanti rona. Ekowisata Mangrove Langtebung berada di pesisir utara Makassar, tepatnya di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea. Destinasi ini kerap menjadi salah satu alternatif lokasi liburan bagi warga setempat, serta menjadi favorit bagi mereka yang ingin melihat panorama matahari terbenam. Hutan bakau ini membentang sekitar 2 km hingga ke Laut Lepas, menghadap tepat ke arah Selat Makassar, dan lokasinya sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata dan bersantai. Kawasan ekowisata Mangrove Langtebung juga sudah lebih indah dari sebelumnya. Terdapat jembatan kayu yang menyeruak di antara rimbunan tanaman mangrove. Jembatan berwarna mencolok ini juga berfungsi sebagai dermaga menuju pantai tempat perahu nelayan berlabuh. Panjangnya mencapai sekitar 270 meter dan dilengkapi juga pondokan kecil untuk beristirahat. Salah satunya sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelian tiket. Pengunjung juga diperbolehkan duduk-duduk santai, menikmati indahnya panorama sekitar hutan bakau dengan leluasa. Menurut Saraba, pengelola kawasan ekowisata Mangrove Langtebung, keberadaan kawasan ekowisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Bakau merupakan rumah nyaman bagi kepiting dan kerap dijadikan sebagai tempat bertelur serta berkembang biak. Warga pun kini kerap memanen kepiting dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mulai restorasi mantap ini dari tahun 1982. Nanti setelah masuk di 2006 baru kelihatan mantapnya sudah tumbuh hijau yang sepanjang pesisir Langtebung. Di 2016 baru betul-betul sudah kita menanam seluas kurang lebih 15 hektar sepanjang pesisir Langtebung ini. Ya.
kemudian sampai akhirnya dijadikan ekowisata, bagaimana ceritanya Pak? Kalau awalnya ini dijadikan ekowisata, awalnya saya meminta bantuan dari program CCD IPAK. Ini sebenarnya wisata ini tidak ada sama sekali di dalam benak saya bahwa akan jadi wisata mangrove lantai bumi ini. Karena saya bermohon untuk bantuan di program CCD IPAK ini, hanya bermohon untuk tambatan perahu dengan rumah pertemuan kelompok, namanya itu Pondok Informasi. Jadi awalnya seperti itu Pak? Iya. Iya. Nah, sejak kapan kemudian akhirnya dijadikan ekowisata? Setelah dijadikan ekowisata ini, ada tambahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan di 2017. Sudah mulai kita jadikan ekowisata karena pengunjung sudah mulai merangsek masuk di 2017 itu. Setelah kita bertahap demi bertahap, di 2018 lagi kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang 110 meter. Akhirnya dia menuju ke utara di Selat Mangrove. Tambah mulai lagi dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Oke. Nah, ini sebenarnya pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat atau ada support dari pemerintah? Kalau pengelolaannya ini betul-betul saya dikelola oleh masyarakat, karena ada tertera di situ pada kartis masuk, yaitu atas nama LPM Kelurahan Bira. Iya. Jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah masyarakat yang mengelola Pak ya. Nah, kalau penanaman sendiri, apakah memang masyarakat yang melakukan penanaman mangrove atau? Kalau penanaman ini dari 2018 sampai sekarang ini sudah mulai penanaman ini dilaksanakan oleh komunitas seluruh Indonesia datang di sini. Jangan sampai dibilang hanya masyarakat Sulawesi saja, biar dari Jawa, dari luar negeri pun datang di sini menanam. Iya. Kalau boleh tahu, ini lahan sebenarnya milik pemerintah atau lahan kelola masyarakat Pak? Kalau lahan ini yang kita tanami mangrove ini betul-betul tanah negara, tanah pemerintah. Kebetulan di tahun 2016 itu memang ada rencana dari sebagian masyarakat dan sebagian dari instansi pemerintah mematok di 2016. Tapi setelah 2020 ada kejadian perusakan mangrove, ada penebangan, saya melaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya sertifikat yang pernah dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar ini mengembalikan sertifikat lewat PLT Wali Kota pada saat itu, yaitu Profesor Yusra Yusuf. Selain menahan deburan ombak dan hembusan angin, mangrove juga berfungsi menahan abrasi serta menghisap limbah kiriman dari kapal lain. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
potereta riwak tunta amempo bunti masaro tuli kunewa nawa kikule kama tagalupa Tene pai ane nikanyame susah simpung ne panilawi mana celaja naja bagi baru-baru sanang tanjenju pamaita nagiling amin rapat maita muncung mata di ane cinita durapan raju ane kalengku itu pala ane mangiri kau Patan tumi anjo cinanu Te ajak nake nuung barang malacui Tala sari paringsi tau maraye Tene pai ane nikanyame susah simpung lepak nilaloi mana cek laja naja bagi baru-baru sanang tanjenju pamaita Siriniamu anak cerita Nagiling amin rapat maita Muncung mata di ane cinita Durapan raju ane kalengku Pala ane mangeri kau Patan tumi ando cinanu Te ajak nake nuung barang malacui Tala sari parisi tau marahe Te ajak nake nuung barang malacui Tala sari parisi tau marahe Masih di Perompak RRI Bangkas, Saribata malam berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu atau kelong di ruang dengarta hingga jelang pukul 10. Kami kembali hadirkan lagu dari Andri M dengan Barang Bunga Ria Ria. Kita akan dengarkan sama-sama dan nanti ada informasi kabar 6/4 oke. Pukul 11 ya nanti. Kita jalan pukul 10.
Rikau mintu mak datu makarai pangainku. Niatmu salah cele jambang sasalah kalena bahai nantimu runan naun ri pokokna bahai nantimu runan naun ri pokokna. Panra mi cincin nagaya batata lumi intana bulayan tojeng mingka kurami anggana bulayan tojeng mingka kurami anggana. Kukana ada 5 wangsa kulamu kurompon-rompon sikali paling anggoro mapasa-lasa sikali paling anggoro mapasa-lasa. Niatmu salah cele jambang sasalah kalena bahai nantimu runan naun ri pokokna bahai nantimu runan naun ri pokokna. Panra mi cincin nagaya batata lumi intana bulayan tojeng mingka kurami anggana bulayan tojeng mingka kurami anggana. Amina sajak marunang kumatu guru manai guna kambei dan letak buah iraya guna kambei dan letak buah iraya. Bukan ada 5 mangsa kulamu kurompon-rompon sikali paling anggoro mapasa-lasa sikali paling anggoro mapasa-lasa. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
saparakan pagau kemudian leku ajak mulai dicubu temu suju maelok rewa puramu puada
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih di Perobatan dari Makassar, Saribata Malam Bergu di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini, saya akan hadirkan informasi tentang daerah, potensi daerah di Sulawesi Selatan sesaat lagi.
poji ngeta tepapin rapa poji muria leku dek gaga angin dek gaga bare mula welai ka ale ale mati mundri napai wisa angkaro pale makun rai lainmu poji dai usak baraka kasih ronya mau ni pediku mari lala Mondri napai wisa angkaro pale makun rai lainmu poji dai samaraka kasih ronya mau ni pediku mari lala dek nasya Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda,
Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat Tamal Beriko di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan informasi kami hadirkan tentang potensi daerah di Kabupaten Sidrap. Seperti apa informasinya, sahabat budaya? Bicara tentang potensi ekonomi Kabupaten Sidrap. Di Sidrap sendiri kita bisa lihat, atau di daerah Sidendreng Rapang itu disingkat dengan Sidrap, adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya punya 11 kecamatan dan 106 desa atau kelurahan. Pembentukan Kabupaten Sidrap itu sendiri diatur dalam Undang-Undang RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/37/37/374 tanggal 28 Januari 1950, kini tanggal 18 Februari 1960 ditetapkan sebagai hari ulang tahun Sidendreng Rapang. Nah, kalau bicara tentang kondisi geografis Sidrap sendiri, dilihat dari topografinya, sebagian besar wilayah Sidrap itu berupa dataran rendah, sehingga daerah ini sangat cocok bagi pengembangan pertanian pangan, khususnya tanaman padi. Bagaimana pertanian di Kabupaten Sidrap? Saya akan hadirkan sesaat lagi.
Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya hitam. Saya putih. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bintu Emma
pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar. Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasangnya orang Selayar yang biasa dikatakan mantra kuno, selalu ada itu barakat doa, barakat la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insya Allah kamu akan terselamatkan. Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar. Menurut cerita-cerita dari kakek saya dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban. Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar. Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16
oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini Datuk Ribandang dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sudah mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terdamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantaran Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat keraton, tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantaran Lalang Bata adalah Sultan Pengali Pataraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang. Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya. Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang, dan di atasnya di puncak atapnya itu ada mutiara begitu. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah caranya yaitu dengan digigit, bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofinya yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan Masjid Tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya Datuk Ribandang, setelah dia ke Selayar, dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011, pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu. Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
dapamu mai lihatlah kau mai kau mucalah nau pinrango kandi kau mai kau mucalah nau pinrango kandi pada tori anakmu patek pura andia dapamu mai riala leu Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya, sahabat Malam berikut di mana saja berada informasi kembali kami hadirkan selepas tadi ada informasi dari atau tentang keistimewaan Masjid Tuah di Gantarang Selayar. Informasi dari Sidrap sahabat budaya, kita kalau ke Sidrap ini potensi daerahnya sangat banyak sekali dan di tempat ini pula kita bisa melihat beberapa tempat yang ada dari daerah Sidrap. Di sana ada pertanian sahabat budaya. Kalau bicara tentang pertanian, Sidrap punya pertanian yang sangat bagus untuk kita ketahui. Nah, di sana tanaman pangan hasil pertanian termasuk komoditas utama Sidrap, sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura terbesar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Sidrap. Sebagian wilayah Sidrap juga menjadi sentra produksi tanaman pangan lahan kering yang meliputi jagung, kedelai, dan kacang tanah. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Kulo, Dua Pitue, Telu Limpoe, Panca Lautang, Panca Rijang, Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Kalau perkebunan, kalau perkebunan sendiri ada perkebunan kakao yang berkembang di seluruh Kecamatan Sidrap, pengembangan produksi hasil perkebunan cengkeh di wilayah Kecamatan Kulo, Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Sementara untuk perkebunan kopi berada di wilayah Kecamatan Kulo, Watang Pulu, dan Pitu Riase. Peternakan sendiri sahabat budaya, sentra peternakan di Kabupaten Sidrap ini besar sekali, besar ya, berada di Kecamatan Watang Pulu dan Panca Lautang. Sementara sentra pengembangan ternak unggas di Kecamatan Maritengai, Maritengai, Panca Rijang, Baranti, dan Kulo. Bagaimana dengan perikanan? Di Sidrap ternyata juga punya perikanan. Di sana itu sentra perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, Telu Limpoe, Panca Lautang, Maritengai, Watang Pulo, Baranti, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, dan Dua Pitue dan Pitu Riawa. Bagaimana juga dengan produksi? Nah, produksi ini hasil hutan area hutan Sidrap di Sidrap itu cukup luas dengan 68,811 hektar. Dari angka tersebut 56,9% diantaranya merupakan hutan lindung, 43% hutan produksi terbatas, dan 0,1% berupa hutan suaka alam dan pelestarian alam. Pengembangan hutan ini juga perlu dilakukan di wilayah yang meliputi Pitu Riase, Pitu Riawa, Panca Lautang, Teluk Limpoe, Watang Pulu, dan Kulo. Untuk pariwisata sendiri ini ada beberapa tempat yang punya potensi penting di Sidrap, yaitu sentra pariwisata di Sidrap antara lain Taman Rekreasi Datai, Madendra, Bunget Jita, Air Panas Mas Sepe, Gua Parinding, Bila Riase, Hersa, Transpark Lawawoi, Puncak Bila, PLTB Sidrap. Itu beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Sidrap dan juga bagaimana kondisi geografis yang punya potensi sangat besar untuk ekonomi Kabupaten Sidrap. Mbak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada untuk kebersamaan kita di pagi hari ini saya harus tuntaskan karena sebentar ada rekan saya Yuni yang akan temani di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah monitor dari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jangan
Ratna Pro 4. Kabar Rana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku. Tarian Siwali Pari ini berkonsep tarian berpasangan. Konsep Siwali Pari ini dalam budaya Mandar adalah kerjasama atau gotong royong dalam suatu tatanan sosial, ekonomi maupun dalam rumah tangga. Pada awal tarian ini, lagu antara Jawa dan Mandar sebagai pembuka yang merupakan tanda bahwa orang-orang Mandar ini berada di Jawa untuk menuntut ilmu dan memiliki makna. Meskipun jauh dari orang tua, tetap optimis bahwa di perantauan bisa berbuat dan berkarya untuk daerah tercinta. Setelah itu, masuk penari perempuan dengan berbaju poko warna kuning sebagai tanda bahwa tarian ini berasal dari Mandar dengan memakai aksesoris rantai yang berwarna kuning keemasan. Dalam tarian ini juga, penari perempuan membawa kipas masing-masing melihat dari sinyal, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, isyarat, kecuali sentuhan mengekspresikan hal kebahagiaan dengan sekali-kali senyum, menunjukkan bahwa dalam konsep Siwali Pari, dalam rumah tangganya betul-betul terjalin dengan iringan kecapi dan gendang. Demikian kabar Rana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Anti pamit, terima kasih kebersamaannya. Sementara ada rekan saya Daeng Baji akan menemani, Yuni Daeng Baji akan menemani dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Toraja, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang penuh dengan misteri dan berbagai keunikan. Salah satunya yaitu kerbau belang yang lebih dikenal dengan Tedong Bunga. Kerbau bagi masyarakat Toraja memiliki keistimewaan tersendiri. Kerbau diyakini merupakan kendaraan bagi arwah menuju puya, dunia arwah atau akhirat. Jadi memang orang Toraja melihat kerbau itu tidak seperti suku bangsa lain yang ada di Nusantara ini atau bahkan di dunia. Karena Tedong bukan hanya sekedar binatang yang fungsional untuk di dunia, tetapi juga dia dipandang untuk kepentingan akhirat. Sehingga Tedong ini diperlakukan sangat istimewa oleh orang-orang Toraja. Juga mendapat tingkatan-tingkatan tertentu di dalam masyarakat. Kerbau dinilai merupakan sesembahan tertinggi bagi masyarakat adat Toraja yang meninggal, seperti pada saat ritual Rambu Solo. Dalam kepercayaan Aluk Todolo atau agama Toraja kuno, Rambu Solo dilakukan keluarga bangsawan. Semakin tinggi nilai kebangsawanan, maka semakin besar dan mewah pula acara yang dilakukan. Terdapat persyaratan ketika akan menyembelih kerbau dalam ritual kematian Rambu Solo. Hal tersebut sangat bergantung hasil rembu keluarga besar. Pemotongan hewan kurban di masyarakat Toraja, tidak semua orang yang meninggal di Toraja itu dipotongkan kerbau atau dilakukan upacara besar. Pertama, dia harus memenuhi bahwa apakah kastanya memungkinkan untuk melakukan itu. Karena di Toraja kita kenal ada 4 kasta. Sekalipun dia cukup uang, dia kaya, tetapi kalau kastanya tidak bisa, tidak memungkinkan juga dia tertolak oleh masyarakat untuk melakukan itu. Kedua, kalaupun dia masuk dalam kasta tinggi, kasta yang pantas untuk melakukan itu, tetapi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu juga tidak akan jadi disembelih. Karena itu pun kalau semuanya lengkap, kalau semuanya bisa punya kemampuan, kastanya bisa memungkinkan untuk melakukan itu pun dilakukan musyawarah, pombongan. Apakah akan dilakukan upacara tingkat tinggi, tingkat menengah, atau tingkat bawah? Ini pun dilakukan musyawarah atau pombongan. Penyembelihan hewan kurban pada ritual adat, selain pada jumlah yang beragam bergantung kasta, juga dapat terlihat dari jenis kerbau yang disembelih. Semakin tinggi kasta keluarga, maka kerbau yang disembelih juga harus memiliki tingkatan tertinggi. Upacara tinggi minimal dia harus menyembelih 24, tetapi di bagian utara bisa menyembelih lebih, bisa menyembelih sampai 100, 200 ekor kerbau. Tetapi yang penting bahwa tidak semua orang bisa menyembelih sampai kepada nilai 24, tergantung dari satu, apakah dia masuk di dalam kasta itu, kedua, apakah dia punya kemampuan, karena mengumpulkan 24 ekor kerbau itu tidak mudah. Semua orang harus ikut berpartisipasi, semua keluarga harus ikut berpartisipasi. Ketika cukup 24, dipilih lagi hewan apa, jenis kerbau apa yang mau kita kurbankan untuk mencapai kesempurnaan secara spiritual, secara ritual. Sehingga orang berupaya untuk mengangkat derajat daripada upacara ini. Dipilihlah tedong-tedong yang bernilai tinggi. Pilihlah saleko, ada bonganya, ada lotong pokoknya, ada baliannya, untuk menjadi upacara ini menjadi sempurna. Tedong Bunga merupakan kerbau yang memiliki kasta tertinggi. Dinamai bunga karena memiliki belang di sekujur tubuh. Tedong Bunga memiliki beberapa jenis bergantung pada jenis dan belangnya. Ada yang disebut bunga Sangadaran, yaitu kerbau belang bagian mulut didominasi warna hitam. Ada juga bunga Randandali jika warna alis mata hitam. Selain itu disebut bunga Lotong Boko jika memiliki warna hitam di bagian punggung. Tedong Bunga dengan nilai tertinggi adalah Tedong Saleko. Kulitnya didominasi warna putih pucat dengan bercak atau belang hitam di sekujur tubuhnya. Kasta kerbau lainnya yaitu Tedong Sambau yang merupakan kerbau kasta terendah. Kerbau ini berwarna kulit abu-abu atau coklat, hampir menyerupai kulit sapi. Jenis kerbau belang seperti Tedong Bunga dan Saleko
merupakan jenis kerbau termahal. Penentuan harga dari seekor kerbau sangat dipengaruhi oleh ciri fisik kerbau tersebut. Iya, sama dia langka. Dalam arti bahwa kita sangat sulit untuk menemukan jenis kerbau yang seperti itu. Misalnya saleko misalnya atau bonga. Kita sulit sekali menemukan kerbau belang. Ya, bahkan ada cerita bahwa di mana-mana itu kalau ada kerbau hamil, orang Toraja sudah bisa menaksir berapa harga anaknya. Kalau dia saleko atau dia bonga nanti, ya berani bayar sekian. Itu belum lahir. Orang baru menerka-nerka ini nanti anaknya model apa gitu. Jadi yang menentukan itu adalah bentuk-bentuk yang ada, tanda-tanda yang ada di fisik. Ini tanda-tanda karena dia menjadi langka gitu. Yang kedua adalah karena dia unik. Kerbau tekeng langi misalnya. Tekeng langi ini memiliki jenis tanduk yang tidak simetris. Satu tanduknya melengkung ke atas, satu tanduknya melengkung ke bawah. Ini unik sehingga dia mahal. Ya jarang sekali kita bisa temukan yang seperti itu. Sedong lotong boko ini memang dia belang. Tetapi belangnya hanya di punggung, tidak ada di bagian lain daripada tubuhnya. Dia menyerupai selimut, jadi itu dia unik. Nah, itulah yang membuat dia jadi mahal. Keunikan dan kelangkaannya ini sulit untuk kita temukan di tempat lain. Mungkin ada, tetapi tidak mendapat nilai yang sama seperti Toraja. Keunikan yang dimiliki Toraja membuat siapa saja akan bergidik ngeri atau geleng-geleng kepala keheranan. Harga seekor kerbau belang Toraja dapat bernilai hingga 1 miliar rupiah. Tentu saja akan membuat Anda menggelengkan kepala, seolah tidak yakin atau bahkan meragukan kebenarannya. Bayangkan saja ketika seekor kerbau dengan harga ratusan juta berakhir menjadi hewan sembelihan. Akan tetapi, bagi masyarakat Toraja, semakin mahal harga kerbau yang disembelih, maka semakin tinggi dan sempurna pula ritual yang berlangsung. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Baharudin, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan ini atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-78 dengan tema transformasi multi platform untuk Indonesia Maju. Semoga Radio Republik Indonesia selalu menginspirasi dan menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap mengudara. Demikian, terima kasih dan sukses selalu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar.
Dalam kebudayaan suku Makassar, Daeng merupakan salah satu produk budaya suku Makassar yang memiliki makna beragam. Dalam hal ini, Daeng yang dalam kebudayaan suku Makassar merupakan gelar yang memiliki makna yang khusus dalam realitas sosial masyarakat di kota Makassar. Gelar nama Daeng dapat pula diberikan kepada seseorang karena prestasi atau keunggulan pribadi yang menempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi. Prestasi atau keunggulan pribadi tersebut memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kebudayaan suku Makassar, yaitu Kacarat Dekang, Kabaraniang, dan Kakalumanyang. Kacarat Dekang adalah seseorang yang memiliki kepandaian dan bijaksana, sebuah prestasi yang akan menempatkan kedudukan sosial yang dipandang dalam masyarakat, seperti menjadi pemuka agama atau ulama yang disebut pandrita, androng guru, atau dalam berbagai lapangan pendidikan keterampilan baik fisik maupun mental, fungsi sosial yang dipandang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kabaraniang adalah seorang yang memiliki keberanian yang menonjol dalam arti kemampuan fisik atau mental dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berisiko. Kakalumanyang adalah seseorang yang karena keunggulan pribadinya dalam berusaha sehingga dapat mengumpulkan kekayaan untuk memperkerjakan banyak orang dan menghidupkannya, maka keadaan yang dicapainya itu mengangkat ke jenjang kehidupan yang terpandang. Secara substansial, perbedaan dari dua penggunaan gelar atau nama Daeng dalam kebudayaan suku Makassar terletak pada kontennya. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah kata-kata yang mengikuti setelah kata Daeng, dari mana seseorang apabila memiliki makna seperti pengharapan atau doa, maka gelar atau nama Daeng tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya. Namun bila gelar Daengnya lebih bermakna sebagai julukan, ciri khas, atau kelebihan dari seseorang tersebut, maka dalam konteks sosial informal, gelar atau nama Daeng tersebut merupakan sesuatu yang didapatkan. Gelar Daeng bagi kalangan bangsawan, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dituakan dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar. Dalam konteks kebudayaan suku Makassar, penggunaan gelar Daeng dalam masa lampau dan masa sekarang, realitas sosial masyarakat sedikitnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu fleksibilitas dalam sejarah penggunaan gelar Daeng menyebabkan luasnya makna Daeng itu sendiri dalam kebudayaan masyarakat suku Makassar. Kemudian bahwa tidak cukup kuatnya sistem kebudayaan suku Makassar dalam memberikan batasan-batasan penggunaan gelar Daeng yang tepat untuk ditujukan kepada para pelaku ekonomi. Pemberian nama Daeng karena mengandung doa dan harapan. Pemberian atau gelar Pak Daengang ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dalam harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan kepada pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dengan harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan dapat sejalan dengan kehidupan sang pemilik nama. Bagi masyarakat Bugis, panggilan Daeng mungkin hanya terbatas untuk merujuk pada seseorang yang dituakan, akan tetapi akan berbeda halnya dengan masyarakat Makassar. Dalam kultur budaya Makassar, Daeng merupakan nama khusus yang menjadi cerminan harapan yang luhur. Biasanya juga nama Daengnya akan lebih populer dari nama aslinya.
dalam artian keluarga maupun orang-orang terdekat hanya memanggil nama daengnya saja tanpa menyebut nama aslinya. Seperti apakah pemaknaan gelar atau nama daeng ini bagi masyarakat Makassar? Di kalangan masyarakat Makassar, gelar daeng atau Pak Daengang disebut sebagai areng alusu atau nama halus yang penulisannya disandingkan dengan nama resmi. Tujuan penyematan gelar daeng adalah sebagai bentuk penghargaan agar si penyandang nama menjalani kehidupan yang sejalan dengan makna Pak Daengangnya. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kucini rate